A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat Al-Quran sekalian, dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keridhaan Allah, dan senantiasa diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita berjumpa lagi dengan channel dakwah Baitul Jannah Al-Maun guna melanjutkan pembelajaran Al-Quran kita bersama-sama. Maka dari itu mari kita niatkan dulu karena Allah, karena ini adalah rizki yang mulia yang diberikan pada hamba-hamba Allah yang dipilih. Sesungguhnya kemuliaan berkhidmat kepada Al-Quran adalah kemuliaan yang tidak bisa disamai dengan kemuliaan apapun yang ada. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Fatir ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa aw'arasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kitab ini Al-Quran kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Maka dari itu mari kita belajar meraih kemuliaan melalui Al-Quran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga bersabda, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'alama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Insyaallah. Baiklah, sahabat Al-Quran sekalian, di mana kita berada, mari kita niatkan dulu karena Allah, kita membaca ta'awud dan basmalah agar apa yang kita niatkan, kita ikhtiarkan senantiasa mendatangkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita masuk di huruf yang berikutnya. Kalau kemarin kita terakhir di huruf dal, ya, kita masih di seputaran huruf, yakni ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Di situ ada 3 huruf, yang 2 huruf sudah kita pelajari, kita praktekkan. Sekarang kita masuk di huruf at-ta'u. Nama lengkapnya adalah at-ta'u. Nama panggilannya ta. Makhrajnya sama seperti huruf to dan dal. Yang pertama sifatnya yang harus kita pahami adalah bahwa ta ini punya sifat hames. Hames itu mengalirnya nafas. Walaupun tidak begitu berat, tapi ada unsur aliran nafasnya. Sifat yang kedua adalah sidah. Sidah ini tertahan suaranya. Hanya ada 2 yang punya sifat hames sidah. Biasanya sidah ini gandengannya adalah sifat jar. Nah, ini 2 huruf yang punya sifat hames dan sidah adalah kaf dan ta. Nih. Yang berikutnya adalah istifal. Istifal ini pangkal lidahnya turun atau rileks atau santai. Ya, santai sekali lidahnya, gak sampai naik pangkalnya sehingga tidak menimbulkan ketebalan pada huruf tersebut. Berikutnya infitah, ini adalah terbuka, sedangkan ismat ini adalah penggolongan. Yang harus kita pahami, ya, di saat melafadzkan huruf ta ini ada 2 ilmu yang bisa kita sandari, atau dua ulama berasal dari Sam atau yang disebut dengan Sami. Ini saat melafadzkan huruf ta ini berharakat, ini tidak tampak atau sama sekali tidak berhembus nafasnya. Nah, yang kaf juga demikian, jadi tidak tampak hamesnya, tapi di saat bersukun huruf ta ini dipastikan keluar hamesnya.
at, at, ak, at, ak gitu dan seterusnya. Sedangkan di jalur yang Misri atau jalur Mesir, ulama Mesir ini kaf dan taknya tampak saat berharokat. Artinya tidak ada yang tidak salah, tidak salah. Kita yakin yang mana, kita ikut yang mana terserah. Semuanya ada dasarnya. Begitu, oke? Ini bukan permasalahan. Jadi apabila kita mendengarkan satu qori dadi dubat itu juga tidak salah. Ada yang gagi gubak tidak salah. Ya. Ada yang tati tubat tidak ada hamisnya itu juga tidak salah. Ini artinya perbedaan antara jalur yang dari ulama Mesir dan jalur ulama Sam. Baik, hal yang perlu diperhatikan pada huruf ta ini adalah menjaga kesempurnaan sifat sidah atau tertahannya suara saat sukun, biasanya saat bersukun. Dan kesalahan-kesalahannya adalah membaca tak berharokat terlalu ya, ini tekstualnya adalah terlalu itu jadidu ini terlalu. Terus yang kedua membacanya dengan tebal, biasanya huruf ta yang disandingkan dengan huruf tebal yang berdampingan dengan huruf tebal ini biasanya taknya ini ikut tebal, ini juga hati-hati. Nah, di sini termasuk di sini menjaga sifat tarkiknya ketika berhadapan dengan huruf tafkim. Baik, mari kita praktekkan ya, kita praktekkan pelan-pelan 2 kali. Silakan disimak, dihayati dan kita rasakan per hurufnya, mana yang tebal, mana yang tipis, mana yang hamis, mana yang sidah, mana yang tafkim, mana yang tarkik. Mari kita pelajari dan kita praktekkan bersama-sama. Fitnah. Nah, begitu. Jadi saat huruf ta ini bersukun ini harus keluar hamisnya karena ini sifat lazimah, sifat yang menempel, yang mengikuti sampai kapanpun ya. Berikutnya kita baca 2 kali. Fatsrah. Watslu alaihim. Tatawaffakum. Tatawallau. Demikian, alhamdulillah ya. Silakan nanti dipraktekkan, diulang-ulang. Karena ilmu tajwid ini biasanya kalau kita tidak mengulang sudah dapat dipastikan akan hilang. Walaupun materi atau teorinya sudah kita kuasai. Jadi ada tiga poin yang harus kita jaga. Yang pertama niatnya karena Allah, yang kedua ilmunya dikuasai terus diulang-ulang. Ini bab dasar. Baik. Yang kedua menjaga sifat tarkiknya, tipisnya ketika berhadapan dengan huruf yang tebal. Ini contohnya. Jangan sampai ini cukup tebal. Jadi tipis tebal. Ini juga demikian. Ini tipis tebal. Tarkik tafkim. Begitu nggih. Biasanya ikut. Nggih. O a to ta to. Baca nggih. Kita harus perjelas tarkiknya. Baik, silakan disimak dulu 2 kali. Afatata'ma'un wa tasdiyah tatahhir wa la tuzlamun. Alhamdulillah, kita lanjutkan di latihan berikutnya ya. Nah, di sini ada ikhfa hakiki. Ikhfa itu ada yang tebal, ada yang tipis tergantung huruf yang disamarkan. Nah, ya nun sukun ketemu ta, ini hukum nun sukun atau tanwin bertemu 15 huruf ta, sa, dim,
dal zal zai sin sin sod dod to zo fa kof kaf. Nah, ini ada huruf yang harus kita tebalkan saat mensamarkan atau mengifakkan atau mendengungkan. Yakni di saat huruf-huruf ini huruf yang tebal. Ini huruf tipis, jadi harus kita tipiskan. Makhraj nyata kita siapkan dulu. Ya, awas ya, nanti begitu mendengung tak, makhraj taknya kita siapkan. Jadi ada dengungan, ada rasa taknya, Okay. Baik, nanti masalah hukum nun sukun atau tanwin dan sebagainya kita bahas di video setelah huruf-huruf ini selesai. Baik, silakan kita simak bersama-sama. Kita awali dua kali ya. Ini dua kali. Nanti kita wakofkan di sini. Nah, awas saat wakof nanti ada hamas yang menyertai huruf tak yang bersukun, kemudian diikuti dengan nun sukun karena wakof. Saya ulangi, di sini ada tak yang bersifat hamas saat bersukun, diikuti dengan nun sukun karena wakof. Ya, begitu. Tati tubat tutan tanitatna minal mutsn Baik, kita sambung, kita ibek tidak dari sini sampai sini ya. Pelan-pelan dan dengan simak, nanti dipraktekkan. Setelah ini kita kuasai dulu ilmunya ya. Minal mutsni mati tantanita. Minal mutsni mati tantanita. Nah, baik, di sini ada kaf yang bersukun, artinya sama, sifatnya sama dengan tak. Yani ada hamasnya yang keluar saat bersukun, disidahkan dulu karena tekanan ya, ditekan, disidah, ditahan suaranya, baru dikeluarkan hamasnya sama dengan tak. Nah, begitu nggih. Kalau wakof bagaimana? Di sini ada dua huruf yang bersukun baca wakof. Nah, alirkan dulu suara haknya, dirokhwahkan dulu, kita tunaikan sifat rokhwahnya hak ya karena sukun. Setelah itu diikuti dengan hamasnya tak saat bersukun karena wakof. Saya ulangi, kita tunaikan dulu rokhwahnya hak, rikhwahnya hak karena sukun. Ya, disempurnakan dulu rokhwahnya, setelah itu diikuti dengan huruf tak yang bersukun karena wakof. Jadi hamasnya tak kita keluarkan. Ya, begitu. Kita baca dua kali pelan-pelan. Wa aklihimus suht. Nah, kurang lebih demikian ya. Nanti kita belajar terus belajar karena makhraj ini kalau kita tidak latih, kita tidak sering ulang, ini akan keluar dari makhrajnya. Jadi kalau sudah dikuasai ilmunya kita ulang-ulang terus begitu terus. Baiklah, sahabat Al-Quran sekalian, kita lanjutkan. Ya, di sini ada nun sukun bertemu zo ya. Ini ada aliran suaranya dan tebalannya harus sempurna. Isti'ala, ini karena huruf isti'ala harus kita tebalkan dengungnya. Ini yang kita maksud tadi. Jadi bukan sekedar tan tapi tau. Awas ini tipis. Jadi harus kita tipiskan, tipis, tebal. Ya. Begitu ya. Kita baca dua kali. Khina idzin tanzurun. Nah, baik. Berikutnya. Nah, di sini ada nun sukun ketemu tak lagi, ifa giginya lagi. Nah, ini huruf ro yang dibaca wakof, ro sukun yang dibaca wakof. Ini kita harus membacanya dengan tarkik, dengan tipis. Ya, dengan tipis. Ro sukunnya harus tipis. Ya, baiklah. Kita belajar dua kali. Wala tamnun tastakthir.
ولا تمنن تستكثر. Nah, berikutnya. Nah, di sini ada huruf fa yang bersukun. Setelah itu ada sin yang bersukun karena wakof. Ini harus kita sempurnakan dulu rohohnya fa, ta'afufnya. Itunya harus sempurna dulu, dipanjangkan, baru dimasukin atau diikuti dengan huruf sin yang bersukun. Bukan fes, tapi fes, gitu, lembut karena sukun itu lembut ya, lembut. Baik, kita coba. Summa tuwaffa kullu nafs. Summa tuwaffa kullu nafs. Nah, alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi di sini dua kali. Insya Allah dengan sudah paham. Kita cuma mengulang dua kali. Awas ya, bahwa setiap huruf yang kita baca dalam Al-Quran, karena ini pahalanya sangat besar, satu huruf dijanjikan oleh Allah 10 kebaikan, 10 pahala, maka dari itu kita harus berusaha semaksimal mungkin mengeluarkan makhraj dari tempatnya yang betul ya. Kita tunaikan segala hak dan mustahaknya. Hak itu meliputi yang pertama adalah makhraj, yang kedua sifat, yang ketiga adalah hukumnya. Ya. Sementara mustahak salah satunya adalah ketebalan dan ketipisan, dengungnya, matnya dan lain sebagainya. Baik, kita pelajari dulu, kita praktekkan dua kali. Ahtazzat wa rabat. Ahtazzat wa rabat. Baik, ya, begitu kurang lebih ya. Kita lanjutkan lagi di berikutnya. Di sini ada zal. Huruf zal ini harus rokhwah ya, punya sifat rokhwah. Jadi saat ditekan, dialirkan suaranya, baru diharokat, difathahkan. Baik, silakan disimak. Kadzabat Tsamudu bitagwaha. Kadzabat Tsamudu bitagwaha. Baik, lanjutnya tetap seperti biasanya di sini ada tanda alis atau tanda coret panjang. Di sini secara hukum dinamakan, ulama mengatakan ini adalah mad wajib mutasil. Jadi mad bertemu huruf hamzah ya, bertemu huruf hamzah dalam satu kalimat. Nah, ini tidak bisa dirubah. Artinya huruf ini sama huruf ini satu kalimat ya. Baik, mari kita praktekkan. Panjangnya berapa tadi? 2 alif atau 4 harokat. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Nah, selanjutnya di sini ya, insya Allah tidak ada masalah. Di sini huruf tebalnya cuma 1, sama ini 2 huruf tebal. Kita harus tebalkan, belajar menebalkan, tetap tebal karena isti'la ya. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Selanjutnya, nah di sini tebal. Kita langsung wakofkan saja ya, pelan-pelan 2 kali. Silakan disimak. Wala tattabi'u khutuwatis syaitani. Langsung wakof saja ya, ini tadi pembacaan secara wasol. Sekarang kita baca dengan wakof. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Nah, berikutnya di sini allati ya, ini mat atau bi, dan ini ada huruf ain ketemu ain. Harus kita jelaskan ya, jangan sampai samar karena ada 2 huruf ain yang berdekatan atau jejer.
التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة. Nah, berikutnya di sini ada dal sukun bertemu ta. Ini idgham mutajanisain. Dinamakan idgham mutajanisain karena dua huruf yang sama makhraj beda sifat. Nah, sama makhrajnya ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ini berdekatan ya. Berdekatan sifatnya yang membedakan. Jadi makhrajnya sama, sifatnya yang membedakan. Dan kaidahnya ini qalqalahnya harus ngalah. Dinamakan idgham karena masuk ke huruf ta ya. Wis bahasa penake qalqalahe ngalah karena ketemu dulure sak omah. Iki dulur sak omah. Jadi harus ngalah salah satu. Sifatnya yang ngalah. Baik, kita praktekkan 2 kali. Laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum. Laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum. Wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah sahabat Al-Qur'an sekalian, kita sudah selesai di pembelajaran kita untuk huruf yang satu ini, huruf ta. Ya, kita insyaallah berjumpa lagi di huruf yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita bisa belajar dengan istiqomah. Karena istiqomah ini adalah satu hal yang cukup berat. Kita harus paksakan diri kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah walaupun melalui Al-Quran yang biasanya kita ini sulit ya, kita ini sulit. Maka dari itu kita harus paksakan dari hal yang terkecil. Apalagi sebentar lagi kita masuk di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bertakwa dan kita bahagia sekali kita masuk di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, keberkahan kepada kita sekalian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.